Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu kembali pada video kali ini yang berkaitan dengan mata kuliah analisis biaya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita semuanya. Saya Nur Hayati Sembiring dari Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Akuntansi perusahaan memainkan peran yang penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran maupun investasi-investasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Para akuntan bersama dengan eksekutif puncak harus memikirkan bagaimana dan kapan waktu terbaik untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai-nilai yang kompetitif pada masa depan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pada video ini akan dibahas mengenai penganggaran modal dan analisis biayanya. Baiklah, demikian pengantar dari saya. Mari sama-sama kita nikmati sajian yang berikut ini. Terima kasih. Para pembelajar, penganggaran modal adalah pengambilan keputusan dan alat kontrol. Sama seperti proses pengambilan keputusan, maka terdapat 5 tahap dalam sebuah proses penganggaran modal. Tahap pertama adalah identifikasi proyek. Mengidentifikasi investasi modal potensial yang sesuai dengan strategi organisasi haruslah senantiasa difikirkan dengan matang. Sebagai contoh, ketika grup Microsoft Office mencari strategi diferensiasi produk, maka grup tersebut mencantumkan kemungkinan-kemungkinan untuk pemutakhiran dan perubahan dari penawarannya. Strategi kepemimpinan biaya dapat dipromosikan oleh proyek-proyek untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pada kasus pabrikan perangkat keras komputer seperti Dell, maka outsourcing komponen tertentu untuk kontrak dengan biaya yang lebih rendah akan menjadikan sebuah pertimbangan. Pengidentifikasian jenis proyek modal mana yang akan diimplementasikan sebagian besar merupakan tanggung jawab manajer senior. Tahap 2, kumpulkan semua informasi dari seluruh bagian rantai nilai untuk mengevaluasi proyek alternatif. Sebagai contoh, perusahaan Honda mengetahui bahwa sebuah mobil tidak dapat dibuat dengan menggunakan fasilitas pabrik pada saat ini. Maka proyek tersebut dapat saja dibatalkan karena tidak menguntungkan. Sebagai contoh, pembuatan mobil yang baru di Honda. Maka pada tahap ini
bagian pemasaran akan diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jumlah pendapatan potensial. Kemudian manajer pabrik juga akan diajukan pertanyaan tentang waktu perakitan, dan para pemasok juga akan dimintakan pendapat mereka tentang harga dan ketersediaan komponen utama. Beberapa proyek bahkan mungkin akan ditunda pada tahap ini. Tahap 3, pembuatan prediksi. Akan diperkirakan seluruh arus kas potensial yang dapat didistribusikan ke proyek-proyek alternatif. Proyek investasi modal umumnya akan melibatkan pengeluaran awal yang memang substansial, dan ini akan diperoleh kembali dari waktu ke waktu melalui arus kas masuk tahunan dan nilai pelepasan dari penghentian proyek tersebut. Sebagai contoh, perusahaan BMW memperkirakan arus kas tahunan dan menetapkan anggaran investasinya dengan menggunakan cakrawala perencanaan 12 tahun. Karena ketidakpastian yang lebih besar terkait dengan prediksi ini, maka perusahaan akan menganalisis berbagai skenario alternatif. Untuk kasus ini, maka perusahaan BMW meminta kepada bagian pemasaran untuk memperkirakan kemungkinan angka penjualan dalam interval kepercayaan 90%. Tahap 4, pembuatan keputusan dengan melakukan pemilihan di antara beberapa alternatif. Pada tingkat ini akan ditentukan investasi mana yang dapat menghasilkan manfaat terbesar dan biaya terkecil bagi organisasi. Dengan menggunakan informasi kuantitatif yang diperoleh pada tahap 3, maka perusahaan akan menggunakan salah satu dari beberapa metodologi penganggaran modal untuk menentukan proyek mana yang paling sesuai dengan tujuan organisasi. Perhitungan penganggaran modal biasanya terbatas pada informasi keuangan, maka para manajer juga menggunakan pertimbangan dan intuisi mereka untuk mempertimbangkan informasi kualitatif dan juga sebagai pertimbangan strategis. Sebagai contoh, meskipun lini mobil baru yang diusulkan dapat memenuhi target keuangannya secara mandiri, maka perusahaan Honda mungkin memutuskan untuk tidak melakukannya dengan lebih jauh lagi ketika dirasakan model baru tersebut akan mengurangi persepsi kualitas Honda di kalangan konsumen dan akan mempengaruhi nilai perusahaan mereka. Tahap 5, penerapan keputusan dan pengevaluasian kinerja. Sekaitan dengan kompleksitas keputusan investasi modal dan rentang waktu yang panjang, maka tahap ini dapat dipisahkan menjadi 2 fase. Untuk fase yang pertama, dapatkan pendanaan dan lakukan investasi yang dipilih pada tahap 4. Sumber pendanaan termasuk arus kas yang dihasilkan secara internal, serta ekuitas dan surat utang yang dijual di pasar modal.
Melakukan investasi modal seringkali merupakan tugas yang berat dengan syarat pembelian berbagai barang dan jasa. Sebagai contoh, misalnya perusahaan Honda akan membangun atau akan memproduksi sebuah mobil yang baru, maka mereka harus memesan baja, aluminium, cat, dan sebagainya. Jika beberapa pasokan yang direncanakan tidak tersedia, maka manajer harus meninjau kembali dan menentukan kelayakan ekonomi untuk mengganti bahan yang tidak ada dengan bahan alternatif lainnya. Selanjutnya, untuk fase kedua, lacak arus kas yang terrealisasi. Kemudian bandingkan dengan perkiraan angka dan lakukan revisi rencana jika dibutuhkan. Saat arus kas keluar dan masuk mulai terakumulasi, manajer dapat memverifikasi apakah prediksi yang dibuat pada tahap 3 telah sesuai dengan arus kas aktual sebuah proyek. Sebagai contoh, ketika grup BMW pertama kali meliris seri Mini, realisasi penjualannya jauh lebih tinggi dari perkiraan permintaan awal. Maka, perusahaan BMW merespons dengan memproduksi lebih banyak mobil untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi tersebut. Hal ini juga mendasarkan keputusan untuk memperluas seri Mini dengan menciptakan atap mobil yang dapat dibuka dan juga model Clubman yang lebih besar.
Pertimbangan strategis dalam penganggaran modal. Strategi perusahaan adalah sumber keputusan penganggaran modal strategisnya. Keputusan strategis oleh beberapa perusahaan untuk berekspansi di Eropa dan Asia mengharuskan investasi modal dilakukan di beberapa negara. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus keputusan-keputusan strategis yang telah dihasilkan oleh beberapa perusahaan besar dunia. Keputusan investasi modal yang bersifat strategis mengharuskan manajer untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin sulit untuk diperkirakan. Pertimbangkanlah beberapa kesulitan untuk membenarkan investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Seperti contohnya Mitsubishi, Sony, Audi dalam teknologi Computer Integrated Manufacturing. Para manajer harus mengembangkan penilaian dan intuisi untuk membuat keputusan-keputusan ini. Investasi dalam penelitian dan pengembangan. Perusahaan-perusahaan besar menganggap proyek research and development sebagai investasi strategis yang penting. Hasil yang jauh dari investasi research and development walau bagaimanapun lebih tidak pasti daripada investasi lain. Seiring berjalannya waktu, perusahaan dapat menambah atau mengurangi sumber daya yang berkomitmen untuk sebuah proyek berdasarkan seberapa sukses proyek tersebut. Nilai pelanggan dan penganggaran modal. Kerangka kerja yang dijelaskan untuk mengevaluasi proyek investasi juga dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis mengenai pelanggan mana yang akan diinvestasikan. Dilansir dari Potato Supreme yang membuat produk kentang untuk dijual ke gerai retail, mereka saat ini sedang menganalisis dua pelanggannya, yakni Sign Stores dan Always Open. Potato Supreme memprediksi arus kas sebagai berikut dari operasi mereka setelah dikurangi pajak penghasilan dari setiap akun pelanggan selama 5 tahun ke depan. Berikut ini, para pembelajar dapat melihat deskripsi penjelasannya ya. Pembelajar dapat memperhatikan bagaimana NPV menangkap estimasi nilai pelanggan pertumbuhan Always Open di masa mendatang. Sementara itu, Potato Supreme menggunakan informasi ini untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya dan tenaga penjual untuk melayani akun Always Open. Potato Supreme juga dapat menggunakan kalkulasi NPV untuk menguji pengaruh cara-cara alternatif untuk meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan, seperti memperkenalkan kartu pada pelanggan yang sering melakukan pembelian. Perbandingan perubahan tahun ke tahun dalam perkiraan NPV pelanggan menyoroti apakah manajer telah berhasil mempertahankan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan mereka. Sebagai contoh, NPV basis pelanggan Potato Supreme menurun 15% dalam 1 tahun. Manajemen kemudian dapat memeriksa alasan penurunan tersebut, seperti halnya penetapan harga yang agresif oleh pesaing dan merancang pengembangan produk baru dan strategi pemasaran untuk masa depan. Para pembelajar,
Contoh kasus lainnya adalah Capital One, yakni sebuah perusahaan jasa keuangan. Mereka menggunakan NPV untuk memperkirakan nilai pelanggan kartu kredit yang berbeda. Perusahaan telepon seluler seperti Cellular One dan Verizon Wireless berupaya mendaftarkan pelanggan untuk layanan beberapa tahun. Tujuannya adalah untuk mencegah pengalihan pelanggan, karena pelanggan sering berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Semakin tinggi probabilitas pengurangan pelanggan, maka semakin rendah NPV pelanggan tersebut. Para pembelajar, berikut ini akan kita bahas satu contoh kasus, yakni perusahaan Walt Disney. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen hiburan terkemuka di dunia. Mereka memiliki pendapatan lebih dari 36 miliar US dollars pada tahun 2009 melalui film, jaringan televisi, produk bermerek, serta taman hiburan dan resort. Pada bisnis taman hiburannya saja, Disney menghabiskan sekitar 1 miliar US dollars setiap tahun dalam bentuk investasi modal untuk taman hiburan baru, wahana dan atraksi, serta pembangunan dan perbaikan taman lainnya. Dana ini dibagi antara lain untuk properti domestik dan taman internasional yang berada di Paris, Hong Kong, dan Tokyo. Bertahun-tahun yang lalu, Disney mengembangkan proses persetujuan penganggaran modal yang kuat. Persetujuan proyek sangat bergantung pada pengembalian yang diproyeksikan atas investasi modal yang diukur dengan perhitungan net present value dan internal rate of return. Penganggaran modal di Amerika Serikat bergantung pada analisis arus kas yang didiskontokan. Namun, perusahaan Jepang sering menggunakan metode pengembalian akuntansi rata-rata. Metode ini analog dengan ukuran tingkat pengembalian akuntansi akrual berdasarkan rata-rata investasi. Hal ini berfokus pada beberapa tahun pertama proyek, yakni dalam jangka 5 tahun untuk kasus Disney Sea dan mengabaikan nilai terminal. Pada Disney, terdapat perbedaan teknik penganggaran modal antara perusahaan Amerika Serikat dan Jepang. Dan ini mencerminkan perbedaan tata kelola perusahaan di kedua negara tersebut. Penggunaan NPV dan IRR di Amerika Serikat menggarisbawahi perspektif maksimalisasi nilai pemegang saham. Para pembelajar, di sisi lain, preferensi untuk pengukuran berbasis akuntansi sederhana di Jepang mencerminkan pentingnya untuk mencapai konsensus yang lengkap di antara seluruh pihak, dan hal ini dipengaruhi oleh keputusan investasi.
para pembelajar, demikianlah video yang telah sama-sama kita nikmati. Semoga kita semuanya mendapatkan tambahan informasi dan berguna buat keilmuan yang kita miliki. Mudah-mudahan pada video-video berikutnya akan banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Terima kasih.